Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sejarah Islam Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang kisah terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Sejarah mencatat bahwa kebencian Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib dan Hasan terus berlanjut ketika Yazid berkuasa, yang membenci Husain, adiknya Hasan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap Husain dan pengikutnya di Karbala. Naiknya Yazid sebagai penguasa baru yang berkedudukan di Damaskus Syam, segera mengintai keselamatan Husain yang tinggal di Madinah. Mata-mata berkeliaran, mengawasi gerak-gerik cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demi keselamatan, ia beserta keluarganya akhirnya pindah ke Mekah. Penduduk Kufah yang semula daerahnya dijadikan pusat pemerintahan kekhalifahan, merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid. Mereka mengharapkan perubahan, dan harapan itu mereka sandarkan kepada Husain. Mereka lalu meminta Husain untuk pergi ke Kufah, untuk mereka baiat sebagai khalifah. Dalam surat permintaan yang diterima Husain, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah telah siap menerima kedatangannya. Meski kabar tersebut merupakan angin segar bagi Husain, karena ternyata ada dukungan yang begitu besar untuk menghadapi kezaliman Yazid, tapi ia tak buru-buru menerima permintaan tersebut. Mula-mula, ia mengutus Muslim bin Aqil pergi ke Kufah untuk memperoleh keterangan yang pasti tentang keadaan yang sebenarnya. Tak lama setelah tiba di Kufah, Muslim bin Aqil menulis surat kepada Husain, yang isinya menginformasikan bahwa penduduk Kufah telah bulat untuk membaiat Husain sebagai khalifah. Namun, kabar kedatangan Muslim bin Aqil ke Kufah dan rencana pembaiatan Husain sebagai khalifah terdengar oleh Yazid. Ia lalu mengganti kepada daerah Kufah, Nu'man bin Bisir, oleh Ubaidillah bin Ziyad, yang terkenal kejam. Pergantian kepala daerah tersebut membuat penduduk Kufah ketakutan, dan nasib Muslim bin Aqil pun diintai mara bahaya. Setelah mencoba bersembunyi di rumah penduduk, akhirnya Muslim bin Aqil tertangkap dan dibunuh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Situasi Kufah yang telah berubah drastis, dan terbunuhnya Muslim bin Aqil tak segera diketahui Husain. Kabar yang ia terima lewat surat yang dikirimkan utusannya tempo hari, membuat Husain yakin untuk berangkat ke Kufah. Sejumlah sahabat dan keluarga Husain menasihatinya agar ia membatalkan niatnya untuk berangkat ke Kufah. Mereka mencemaskan Husain dan ragu akan sikap penduduk Kufah. "Aku khawatir kalau mereka membohongimu dan akan membiarkanmu menghadapi musuh seorang diri. Bahkan tidak mustahil mereka akan berbalik menghantammu dan akan berlaku kejam terhadap keluargamu," kata Abdullah bin Abbas, saudara Husain. Nasihat serupa disampaikan juga oleh Abdullah bin Ja'far, ipar Husain. Ia tergesa-gesa menulis surat dari Madinah, dan diantarkan langsung oleh kedua orang anak laki-lakinya kepada Husain. "Aku minta dengan sangat, supaya Anda membatalkan rencana keberangkatan ke Kufah, setelah menerima suratku ini. Aku benar-benar khawatir, kalau niat Anda itu akan mengakibatkan Anda binasa, bersama segenap anggota keluarga Anda. Kalau hal itu sampai terjadi, maka padamlah cahaya di permukaan bumi ini. Ingatlah, bahwa diri Anda sesungguhnya adalah lambang semua orang beriman," tulis Abdullah bin Ja'far. Namun, semua nasihat dan kekhawatiran yang terpancar dari keluarga dan para sahabatnya, tidak berhasil membatalkan niat Husain untuk pergi ke Kufah. Keharuan menyelimuti penduduk Mekah saat mereka akhirnya terpaksa melepas Husain dan rombongannya, yang hendak menuju Kufah pada 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah. Sebelum tiba di Kufah, Husain mengutus Qais bin Mashar As-Saidawi untuk pergi ke kota tersebut, untuk memastikan kembali situasi Kufah. Namun nahas, Qais bin Mashar As-Saidawi tertangkap Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya, lalu ia dibunuh. Saat Qais bin Mashar As-Saidawi pergi menjalankan perintahnya, datang kabar kepada Husain tentang kematian Muslim bin Aqil, dan situasi Kufah yang telah berubah. Namun, Husain beserta sebagian rombongan terus melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Kabar kedatangan Husain dan rombongannya di dekat perbatasan Kufah, disambut dingin penduduk Kufah yang konon lebih dari 100.000 orang, menyatakan janji setianya kepada Husain. Kekhawatiran keluarga dan sahabat Husain di Mekah, yang menasihatinya agar tidak berangkat ke Kufah ternyata benar.
Rombongan Husin tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah, di bawah pengawasan ketat pasukan berkuda utusan Ubaidillah bin Ziyad, yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Sementara, Ubaidillah bin Ziyad sang kepala daerah Kufah, kemudian menyiapkan pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang, dengan persenjataan lengkap, yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada 10 Muharram 61 Hijriah, atau 10 Oktober 680 Masehi, 4.000 pasukan yang dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, menyerbu rombongan Husain yang hanya berkekuatan 72 orang. 32 orang prajurit berkuda, dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya terdiri dari anak-anak dan perempuan. Pasukan Husain bertempur merangsek menghadapi hujan panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan musuh. Namun, mereka akhirnya tumpas. Setelah pasukannya habis, akhirnya Husain pun dibunuh. Perang Karbala merupakan kelanjutan dari riwayat panjang tentang perselisihan dan permusuhan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Dan Perang Karbala pula, yang menjadi puncak permusuhan itu menjadi batu tapal, dimulainya keterbelahan antara kaum Sunni dan Syiah, secara luas di seluruh dunia. Persoalan politik itu, seolah-olah menjadi hulu ledak bagi timbulnya perdebatan yang tak berkesudahan. Sebab kemudian, dibumbui juga oleh perbedaan lain, yang disebut-sebut kaum Sunni sebagai perbedaan secara syariat dan akidah. Sunni dan Syiah sama-sama mencintai Ahlul Bait, atau keluarga Rasulullah. Tapi karena persoalan syariat dan akidah semakin meruncing, maka keduanya tak bisa disatukan laksana air dan minyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.